Om Swastiastu. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang telah hadir pada hari ini dalam kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di SD 18 Padang Sambian. Puji syukur mari kita panjatkan kehadapan Ide Sang Yang Widewasa Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat beliau kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan berbahagia, sehingga apa yang kita akan laksanakan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Namun sebelum saya melanjutkan tentang diseminasi penerapan budaya positif untuk mendukung kegiatan dan kelancaran kegiatan ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Saya akan pandu berdoa bersama menggunakan keyakinan agama Hindu, dan Bapak Ibu yang beragama selain Hindu menyesuaikan dengan agama kepercayaan masing-masing. Bapak Ibu, saya mohon untuk berdiri. Om Swastiastu. Om Awiganamastu Namasidam. Om Anubadrah Kratawo Yantu Waiswata. Semoga pikiran-pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Om Sidirastu Tatastu Swaha. Selesai. Bapak Ibu dimohon untuk duduk kembali. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk kegiatan kita hari ini adalah diseminasi penerapan budaya positif. Ini yang lakukan sesuai dengan materi yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kota Denpasar, yaitu pada modul 1.4, yaitu budaya positif. Sekarang kita akan lanjutkan. Dalam dunia pendidikan pasti kita sudah mengenal yang namanya Ki Hajar Dewantara. Namun masihkah Bapak Ibu mengingat apa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang masih ingat apa tidak? Ya, silakan Bu Yuni. Terima kasih Pak Man. Dari yang saya ingat, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun anak sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan juga kodrat zaman. Seperti itu. Terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk Ibu Yuni. Kita mengetahui bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Nah, karena di atas itu menuntun, maka adapun latar belakang daripada kegiatan diseminasi yang saya lakukan pada hari ini, yaitu tujuan pendidikan akan hanya tercapai jika didukung oleh lingkungan yang kondusif, baik dari segi kenyamanan, hubungan antar individu, serta kolaborasi dari berbagai pihak. Itu yang melatar belakangi kegiatan diseminasi budaya positif hari ini. Kalau kita lihat lingkungan yang bagaimana, sekarang kita dihadapkan pada dua kondisi saat ini. Yang pertama, globalisasi mempengaruhi sangat besar terhadap perubahan perilaku kita, sehingga sering kali melakukan hal-hal yang bertentangan dengan budaya bangsa. Yang kedua,
maraknya perilaku-perilaku menyimpang akibat penggunaan sosial media yang tidak terkontrol, seperti bullying, tawuran, penggunaan bahasa yang tidak sopan, menurunnya sopan santun. Karena ada kondisi yang seperti ini yang kita alami saat ini, sudah pasti apa yang harus kita lakukan? Ya jelas, dengan cara mencegah hal-hal tersebut, maka di sekolah dibiasakan budaya positif. Tujuannya agar suasana pembelajaran menjadi nyaman dan kondusif sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. Karena ada kondisi seperti tadi, maka solusinya kita akan menciptakan suatu budaya positif di sekolah. Konsep dari inti budaya positif yang kita akan diskusikan pada hari ini, pertama itu adalah mengubah paradigma belajar. Yang kedua, ada disiplin positif. Ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, ada posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Untuk yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk mengubah paradigma stimulus respon itu sekarang kita akan menjadi pendekatan teori kontrol. Kalau kita lihat pada di depan, stimulus respon itu berbasis pada kebutuhan kita itu sama. Kita menganggap kebutuhan itu sama. Karena ternyata dalam teori kontrol itu adalah kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan untuk teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Ternyata di dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata di dalam teori kontrol, semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata di dalam teori kontrol itu hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat bujukan gagal. Ternyata dalam teori kontrol kita harus melakukan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Ternyata di dalam teori kontrol kita berpikirnya apa? Menang, seperti itu. Sekarang setelah mengetahui dari respon perilaku ke teori dalam teori kontrol tersebut, apa yang Anda bayangkan tentang makna disiplin? Nah, Bapak Ibu ada yang tahu? Ya, silakan Bu Tika. Oke, Pak Man, terima kasih atas waktunya. Menurut saya, disiplin itu adalah bertanggung jawab. Yang pertama, bertanggung jawab, mungkin datang tepat waktu. Yang pertama,
Yang kedua, bertanggung jawab di sini adalah untuk siswa. Jadi kita datang tepat waktu, kalau bisa sebelum siswanya ada di sekolah, begitu kalau bisa. Itu aja Pak Man, terima kasih. Terima kasih. Ada yang lain lagi, Bapak Ibu? Ya, silakan Pak Santi. Mungkin dapat saya tambahkan sedikit mengenai disiplin itu, kita harus mentaati semua tata tertib yang ada di tempat kita bekerja. Misalnya kalau kita di sekolah, ya kita harus menaati semua tata tertib yang ada di sekolah. Terima kasih Pak Santi. Kita beri aplaus dulu untuk Bu Tika dan Pak Santi. Berarti di sini disiplin itu mentaati peraturan, pokoknya bertanggung jawab, kan seperti itu. Oke. Sekarang kita lihat. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang berartinya belajar. Hal ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Yang kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Karena di sana disiplin sudah didefinisikan, maka kita sebagai pendidik, tujuan kita apa? Menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Sekarang mari kita renungkan sejenak. Tanyakan kepada diri sendiri, satu, bagaimana kita berperilaku? Yang kedua, mengapa kita melakukan segala sesuatu? Yang ketiga, apakah kita melakukan sesuatu karena dorongan dari lingkungan atau dorongan dari orang lain atau lingkungan lain? Itu merupakan suatu refleksi bagi kita bersama. Ternyata dalam setiap perilaku atau kita melakukan perilaku itu ada motivasi yang disebut dengan motivasi perilaku manusia. Terkadang kita melakukan sesuatu untuk menghindari satu, rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga ingin mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi itu yang mempengaruhi mengapa manusia itu melakukan yang namanya perilaku. Sekarang, untuk mengetahui perilaku kita, motivasi perilaku manusia, maka di sini mengapa Bapak, Ibu hadir ke sekolah tepat waktu? Apa alasannya? Ada yang bisa memberikan alasan? Oke, dari Bu Ita dulu. Oke, di sini ada pertanyaan, mengapa Anda hadir ke sekolah tepat waktu? Alasannya apa? Alasan saya yang pertama itu adalah membentuk habit. Habit itu dari diri sendiri, membentuk kebiasaan. Dari kebiasaan itu akan menjadi terbiasa kita hadir tepat waktu tanpa harus melihat aturan. Anda harus datang jam 7.30 paling lambat, seperti itu. Jadi menjadi pembiasaan pada diri kita sendiri. Yang kedua, kita sebagai guru menjadi role model untuk siswa kita. Ketika anak-anak melihat, oh ibu guru dan bapak guru datangnya tepat waktu, saya juga bisa datang lebih pagi agar bisa mempersiapkan diri lebih baik untuk pelajaran, seperti itu.
Terima kasih. Terima kasih. Siapa lagi? Oke, Bu Sri dulu, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk pertanyaan mengapa Anda hadir ke sekolah tepat waktu, apa alasannya? Sama dengan Bu Ita, tapi saya melengkapi Paman. Mengapa saya hadir tepat waktu ke sekolah? Itu untuk menciptakan suasana kondusif di sekolah. Dan juga dapat menciptakan budaya positif yang dimulai dari kita sebagai guru, sebagai teladan. Karena dengan kita hadir tepat waktu, otomatis sekolah ini akan lebih kondusif. Ya, anak-anak di sekolah sudah melihat gurunya datang tepat waktu atau kalau bisa lebih dulu datang daripada muridnya. Sehingga kita dapat menyambut siswa di sekolah dan siswa juga akan merasa bahagia, Pak, karena disambut, karena kita sebagai pelayan. Terima kasih. Oke, sudah Bu Sri, sudah ada lagi Bu Ranika. Baik, terima kasih Pak Man. Tadi mungkin yang disebutkan sama Bu Ita sama Bu Sri, yang setuju sekali. Tapi itu menurut saya kan dari intrinsiknya, dari diri sendiri. Saya sedikit melengkapi saja Pak Man. Selain dari diri sendiri, ada juga alasan dari luar, yaitu tata tertib kita sebagai pegawai, sebagai seorang guru. Itu 7.30 sudah ada di sekolah. Nah, selain itu juga ada konsekuensi yang bisa kita dapatkan kalau terlambat Pak Man. Salah satunya pemotongan TPP dan lain-lain gitu. Jadi di sini saya melengkapi aja sedikit dari intrinsik diri guru sendiri dan dari luar diri guru itu sendiri. Terima kasih. Oke, dari teman-teman mungkin sudah mewakili dari Bu Sri, Bu Ita, Bu Ranika. Kita applause dulu. Oke, sudah menyampaikan alasan mengapa datang tepat waktu. Yang pertama karena ingin menjadi role model. Betul. Kemudian karena ada aturan yang mengharuskan kita datang tepat waktu. Dari Bu Ranika betul juga ada konsekuensi, ya kan? Yaitu ada pemotongan daripada yang namanya TPP dari Bapak Guru bersangkutan. Tetapi di dalam motivasi tersebut ternyata kita akan lihat, adakah di sini yang karena takut dimarahi oleh kepala sekolah, yaitu datang ke sekolah tepat waktu? Tidak ada. Ya. Apakah ada ingin yang mendapatkan, oh saya harus dapat reward dari ibunya? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, sekarang kita akan lihat. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yaitu sudah datangnya terlambat, kan seperti itu. Kemudian yang kedua ada ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, reward. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain atau reward, itu merupakan motivasi perilaku yang disebut dengan motivasi ekstrinsik, motivasi yang datang dari luar diri kita. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya, itu memang tumbuh dari dalam dirinya sendiri, maka dia disebut dengan motivasi intrinsik. Sekarang saya dalam motivasi apa? Itu Bapak Ibu yang mengetahui tentang motivasi dalam perilaku manusia. Oke. Motivasi perilaku manusia. Kita wajib menuntun siswa untuk memiliki motivasi internal, sama seperti yang harus kita buat.
seperti yang dikatakan tadi, menjadi teladan, role model, dan lain sebagainya. Sehingga murid akan berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan karena kemauannya sendiri. Murid akan melaksanakan aturan di sekolah karena menghargai dirinya sendiri, bukan karena takut aturan, hukuman, ataupun ingin dipuji. Jadi di sana sudah bagaimana dari perilaku kita, kemudian dari perilaku kita akan menuntun kembali siswa tersebut untuk memotivasi dirinya, yaitu melalui motivasi internal atau diri sendiri. Kita lanjut ke berikutnya. Nilai-nilai kebajikan. Kalau kita lihat nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya yang bersifat universal. Jadi ini sudah menjadi suatu kesepakatan kita bersama. Kita tidak memandang lagi latar belakang kita seperti apa di dalam nilai-nilai kebajikan. Di nilai kebajikan dalam suatu organisasi, kalau kita di sekolah, yaitu ada profil pelajar Pancasila yang kita sudah terapkan, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian di dalam suatu organisasi itu ada yang disebut dengan toleransi, rasa hormat, berintegritas, mandiri, menghargai, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, dan komitmen. Kemudian di dalam kecakapan hidup atau life skill seperti dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itulah nilai-nilai kebijakan, nilai-nilai kebajikan yang ada, sehingga itu menjadi suatu kesepakatan bersama. Lalu kita lihat sekarang, bagaimana jika murid ke sekolah datang tidak tepat waktu? Apa yang kita akan lakukan? Pertama, ada memberikan hukuman. Kedua, ada konsekuensi. Apa restitusi? Oke, siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Bapak Ibu? Ada yang memberikan hukuman? Tidak. Memberikan konsekuensi? Ya, silakan Pak Wayan. Terima kasih Pak Man. Saya coba memberikan jawaban. Bagaimana jika murid datang ke sekolah tidak tepat waktu? Yang pertama tentunya kita harus cari hatinya, dalam artian kita tanya kepada siswa tersebut kenapa anak itu bisa terlambat. Mungkin dengan alasan yang tepat kita akan memberikan tentunya bimbingan, pemahaman kepada mereka sehingga untuk selanjutnya tidak lagi terlambat ke sekolah. Dengan memahami hatinya, ya, mungkin ada masalah di sekolah, ada hambatan di jalan. Nah, tetap kita memberikan bimbingan, tuntunan kepada anak supaya mereka tidak takut sehingga mereka mau merubah perilaku mungkin karena terlambat tadi. Ya, itu terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Pak Yan. Kita berikan aplaus dulu. Jadi menurut Pak Yan itu kita menanyakan kenapa terlambat,
apakah ada masalah yang dihadapi. Kan seperti itu, Pak. Oke, sekarang kalau hukuman, konsekuensi, apa restitusi? Nah, sekarang kita lihat. Ya, di sini pertama, kalau kita memberikan hukuman, itu berarti memberikan suatu identitas yang gagal. Sesuatu yang menyakitkan. Kemudian memberikan tidak ada rasa nyaman terhadap peserta didik. Korban mendapatkan keadilan. Kemudian di sana ada disebut dengan bersifat satu arah. Pokoknya aturan ini seperti ini, awas kalau tidak melakukan. Itu ada yang disebut dengan identitas gagal di dalam murid tersebut. Kemudian kalau dia itu identitas sukses, itu ada dua disiplinnya, dalam konsekuensi atau restitusi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu kan hukuman. Terus di dalam konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Tetapi di dalam restitusi merupakan pilihan. Kemudian di sana ada korban bisa diabaikan, kemudian korban mendapatkan ganti. Kemudian contoh lagi, penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek, tetapi di dalam restitusi kita melakukan pemecahan masalah. Kemudian di sini ada lagi, anak belajar menyembunyikan kesalahan di dalam hukuman. Berarti karena ada ketakutan. Kemudian di dalam konsekuensi, murid atau anak belajar taat kepada aturan. Tetapi di dalam restitusi, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Contoh lagi satu, tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai, itu kan di dalam hukuman. Contoh, ada yang siswanya datang tiba-tiba gurunya memberikan hukuman, dia itu tidak bisa memberikan counter atau alasan, tetapi di dalam konsekuensi sudah diketahui, ya, sudah diketahui apa yang alasannya masuk akal apa tidak. Tetapi di dalam restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi, kita panggil untuk melakukan kegiatan restitusi. Itu banyak sekali. Nah, setelah melihat yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi, apa yang Bapak Ibu lakukan apabila melihat video seperti di depan? Oke, ya, dari Bu Tika, silakan Bu. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya Pak Man. Mungkin setelah saya melihat video ini, terus dari penjelasan Pak Man tadi sedikit tentang identitas Hukuman, konsekuensi dan restitusi, ya. Mungkin yang akan saya lakukan restitusi itu Pak. Oke, melakukan restitusi. Oke, Bapak Ibu sudah melihat videonya, ya kan? Mungkin bisa dikatakan sebagai bullying. Nah, di sana apa yang akan Anda lakukan jika menemukan murid yang berperilaku negatif? Oke, menurut Bu Tika akan melakukan yang namanya restitusi. Oke, adanya pemanggilan dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat. Maka di sini anak Bapak Ibu akan mengetahui perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita lihat hukuman dulu. Mungkin ini sesuatu yang sangat berpengaruh bagi kita. Sekarang kita lihat. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Pokoknya kita memberikan hukuman
apapun itu secara tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena tidak dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Ketiga, bersifat satu arah dari kita, itu contohnya. Yang keempat, berupa hukuman fisik maupun psikis. Fisiknya mungkin Bapak Ibu sudah tahu, psikisnya pasti juga sudah tahu. Lanjut, konsekuensi. Kalau kita lihat, konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kemudian, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor. Kalau di restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian yang kedua, ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Itulah yang menjadi perbedaan apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oke. Sekarang di sini lihat, ada 3 pertanyaan. Dari ketiga pertanyaan ini, menurut Bapak dan Ibu, apakah dia termasuk konsekuensi apa hukuman? Ya, silakan siapa yang bisa memberikan alasan? Sudah? Dari ketiga ini termasuk konsekuensi apa hukuman? Oke, silakan. Mencatat 100 kali di buku kalimat. Ya, silakan Bu Ita dulu. Mic-nya, iya. Dari ketiga yang pertama, oke. Yang pertama dulu. Mencatat 100 kali di buku kalimat tentang itu termasuk hukuman, ya, karena di sana hanya akan saya akan tidak akan terlambat lagi. Jadi besoknya kemungkinan anaknya bakalan terlambat lagi gitu. Terus yang kedua itu termasuk hukuman juga menurut saya, karena itu menimbulkan ketidaknyamanan bagi siswa dan hanya bersifat satu arah. Lalu yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak memakai masker ke sekolah, itu juga termasuk hukuman menurut saya, karena bersifat satu arah dan juga menimbulkan ketidaknyamanan bagi anak dan juga gurunya sebenarnya. Seperti itu. Oke, kita berikan aplaus dulu Bu Ita. Terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, dari ketiga ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Oke, berarti setuju semua ini hukuman. Hukuman, apa konsekuensi? Oke, dari Bu Sri, silahkan. Baik, terima kasih Bapak. Untuk yang nomor 1, kalau nomor 2 dan 3 setuju saya hukuman Pak, karena melibatkan fisik anak-anak. Yang nomor 1 itu menurut saya adalah konsekuensi. Jadi harus menulis 100 kali di buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Konsekuensinya kalau terlambat nulis ini. Seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, aplaus dulu untuk Bu Sri. Sudah ada jawaban yang berbeda. Oke, sekarang kita lihat apakah dia hukuman atau konsekuensi. Oke, sudah dilihat kan? Jadi untuk soal nomor 1, mencatat 100 kali di buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman. Mengapa tidak termasuk hukuman? Mengapa termasuk hukuman? Lagi sebentar. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir ke sekolah.
Kemudian yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak memakai masker ke sekolah. Mengapa itu hukuman? Satu, itu bersifat satu arah. Pertama, siapa yang memberikan? Dari gurunya, bersifat satu arah. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat antara yang dilakukan dengan hukuman yang diterima, tidak ada korelasi hubungannya. Itu yang menyebabkan pertama, kedua, dan ketiga termasuk dalam hukuman. Oke, sekarang kita lihat pernyataan berikutnya. Ada 3. Pertama, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang kedua, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Yang ketiga, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Apakah termasuk hukuman ataukah konsekuensi? Silakan Pak Wayan. Terima kasih Pak Wan. Yang pertama, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kalau menurut saya itu adalah konsekuensi karena masih ada hubungannya dengan yang dikerjakan tadi. Misalnya kertas yang berkaitan, nanti kertas juga yang harus dia gantikan karena dicoret-coret kertasnya. Kemudian yang kedua, membersihkan tumpahan air di meja karena disenggol saat belajar. Itu termasuk daripada konsekuensi karena masih ada hubungannya. Dan yang ketiga, lari mengelilingi lapangan 2 kali itu termasuk hukuman karena kayak tadi itu tidak mendidik, itu masih satu arah, tidak ada hubungannya dengan lari, ya benar dah, hukuman itu ya. Terima kasih Pak Man. Oke, aplaus dulu untuk Pak Yan. Terima kasih Pak Yan, sudah disampaikan bahwa ketiganya ini merupakan konsekuensi. Sekarang kita lihat. Oh, yang terakhir hukuman. Oke, sekarang kita lihat. Pertama, menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Itu konsekuensi karena masih ada korelasi atau hubungan yang berkaitan dengan tindakan yang harus dilakukan. Yang kedua, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Itu ada rasa tanggung jawab, ada motivasinya. Yang ketiga, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Itu termasuk konsekuensi. Kalau kita lihat itu kan ada korelasi hubungan dari tindakan dan apa yang dia dapatkan. Berarti Bapak Ibu sudah bisa kan mana hukuman dan mana konsekuensi. Oke. Sekarang kita lihat. Pemberian hukuman akan membentuk identitas gagal pada murid. Untuk membentuk identitas sukses, kita dapat menerapkan konsekuensi dan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen tahun 2004. Jadi restitusi itu seperti apa? Nah, sudah dijelaskan, yaitu menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan mereka. Oke. Kita lanjut sekarang. Sekarang kita lihat apa itu ciri-ciri restitusi. Yang pertama, di dalam restitusi bukan untuk menebus kesalahan yang diperbuat, tetapi untuk belajar dari
kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Karena di sana ada tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari apa yang mendasari tindakan dilakukan oleh siswa tersebut. Restitusi adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah ke dalam kelompoknya. Jadi itu merupakan dari ciri-ciri restitusi. Sekarang kita lihat kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena seluruh tindakan yang kita lakukan pasti memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk kebutuhan dasar terpenuhi dengan baik. Sekarang apa saja 5 kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan dapat diterima. Ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan yang terakhir pasti ada kesenangan. Untuk bertahan hidup itu bersifat fisiologis. Kalau Bapak Ibu lihat di sana menyangkut makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, itu sebagai kebutuhan fisiologis yang menyangkut kehidupan. Yang kedua, ada kasih sayang dan rasa diterima. Itu dalam artian dapat diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga ada penguasaan. Penguasaan itu berkaitan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kemudian ada kebebasan, mencakup mandiri, memiliki banyak pilihan, mencoba hal yang baru, dan dapat mengendalikan ke arah dirinya. Dan yang terakhir, pasti ada kesenangan. Kesenangan itu meliputi bermain, humor, antusiasme, tertawa. Itu kesenangan. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini harus terpenuhi. Sekarang ada sebuah soal tentang kebutuhan dasar manusia. Saya bacakan. Bimo seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, Bu Ani, bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan oleh Bimo. 1. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Yang kedua, aku bosan belajar mewarnai, terus di dalam kelas. Jadi ada 2 pernyataan dari Bimo. Sekarang dari pernyataan tersebut, yang nomor 1, apakah dia termasuk dalam kebebasan, kesenangan, penguasaan, cinta dan kasih sayang? Yang kedua juga sama, apakah dia masuk dalam penguasaan, kesenangan,
cinta kasih sayang, dan kebebasan. Oke, Bapak Ibu, siapa yang bisa memberikan tanggapan terhadap kasus tersebut? Ada 2 pernyataan BIMO. Silakan. Oke. Kalau yang gini, BIMO, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Itu termasuk yang mana? Dalam 5 kebutuhan dasar manusia. Ya Bu Sri, ada mic-nya Pak? Ya silakan. Yang pertama, Aku senang main kejar-kejaran. kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Jadi ada kata kunci di sana. Itu jawabannya kesenangan, Pak. Kesenangan, oke. Yang kedua, siapa yang bisa? Oke, Bu Ita, silakan. Untuk kasus yang kedua, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Itu jawabannya kebebasan. Kebebasan, oke. Sudah ada 2 memberikan pernyataan, oke. Silakan. Sekarang kita akan lihat. Jadi yang dikatakan oleh Bu Sri betul, bahwa di sana ada senang main kejar-kejaran. Berarti dalam kebutuhan dasar manusia itu dalam kesenangan. Yang kedua, aku bosan belajar mewarnai di kelas terus. Berarti di sana dia kebutuhan dasar manusianya apa? Ia ingin mendapatkan kebebasan. Oke, berikan aplaus dulu untuk Bu Sri dan Bu Ita. Tepat sekali jawabannya. Sekarang kita lanjut. Bagaimana posisi Anda saat mengontrol disiplin siswa? Karena kedisiplinan seperti yang kita katakan tadi kan disiplin yang positif, bertanggung jawab. Tetapi kita apakah melakukan kontrol apa tidak? Karena di dalam posisi kita mengontrol kedisiplinan siswa itu ada beberapa, yaitu ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau atau monitoring, dan yang kelima sebagai manajer. Jadi ini, kalau kita lihat posisi kontrol guru sebagai penghukum itu adalah memberikan ketidaknyamanan dan menakutkan. Apa buktinya? Di sana sudah ada, patuhi aturan saya atau awas. Pasti selalu kamu yang terakhir. Kemudian ada, kamu selalu saja yang salah. Itu ada yang disebut dengan hukuman. Kemudian sebagai teman, kedua, pembuat rasa bersalah. Itu berkaitan dengan psikologis murid. Contohnya bagaimana? Ibu sangat kecewa sekali loh sama kamu. Kemudian sudah berapa kali ibu tugaskan, kenapa kamu tidak mematuhinya? Kemudian ada, bagaimana? Coba orang tuamu tahu kamu berbuat salah seperti ini. Itu merupakan bagian dari pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Sebagai teman ini sudah mulai melakukan mengontrol murid. Bagaimana contohnya? Ayo, begitulah, tolong bantu ibu. Demi ibu ya. Berarti di sana. Kemudian ayo, ingat tidak bantu. Ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini. Tenang, nanti ibu yang akan bantu kamu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Itu adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Oke. Kemudian ada pemantau atau monitoring, mengingatkan.
Di sini apa contohnya? Nah, peraturannya apa? Kemudian, apa yang telah kamu lakukan? Dan contoh lagi, apa sanksi atau konsekuensinya seperti apa? Kemudian yang terakhir, sebagai manajer atau posisi mentor, maka di sana akan ada sudah mulai meningkat apa yang telah kita yakini bersama. Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaiki? Jadi dari kalimat-kalimat inilah yang menentukan akan posisi kontrol guru terhadap murid. Sekarang lihat di sini ada pernyataan untuk menentukan posisi kontrol guru. Yang pertama, saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Bagaimana Bapak Ibu? Ya? Siapa bisa? Oke, Bu Tika, silahkan. Kasih mic-nya. Oke. Menurut saya dari kasus yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Pilihan saya adalah pembuat orang merasa bersalah. Oke, yakin? Oke, sekarang kita lihat dulu. Oke, beri aplaus dulu untuk Modika. Karena di sana sudah saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti ada kita membuat seseorang itu merasa bagaimana? Bersalah. Terima kasih. Nah sekarang dari 5 posisi kontrol guru dan juga mana definisi dari posisi kontrol guru, sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu dari 5 posisi kontrol guru yang sudah diketahui tadi, mana yang paling sering Bapak Ibu lakukan. Nah di sini akan ada menempel pada kertas poit yang saya akan berikan hari ini. Nanti caranya adalah Bapak Ibu menulis nama, kemudian di dalam kertas ini tulis nama, kemudian tempel pada kertas yang sudah saya sediakan. 5 posisi kontrol guru. Ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau monitoring, dan manajer. Sudah dipahami Bapak dan Ibu? Oke, kalau sudah, sekarang saya bagikan. Dari 5 posisi kontrol guru, mana yang sering Bapak Ibu lakukan? Sudah, silakan. Iya. Iya. Kemudian, oke, sudah? Ya, kalau sudah silakan Bapak Ibu tempelkan pada kertas yang ada di depan. Ya, silakan. Oke, kita tepuk tangan dulu. Berarti kalau kita lihat di sini sudah mulai bervariatif, di mana pembuat rasa bersalah itu masih ada.
Kemudian sebagai teman juga ada, di posisi monitoring dan juga manajer sudah ada. Berarti kita applause dulu untuk bersama, di mana posisi kontrol sebagai guru untuk kita sudah mulai ada variatifnya. Sudah artinya akan mengarah ke lebih baik. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sekarang kita masuk pada sesi berikutnya, yaitu tentang keyakinan kelas. Apa sebenarnya itu keyakinan? Kan begitu. Keyakinan, sekarang kita lihat dulu. Ada gambar mengapa kita harus memakai helm. Yang kedua, mengapa kita harus memakai masker. Ternyata memakai helm dan memakai masker itu ada suatu keyakinan dalam diri kita. Sudah? Dari keyakinan tersebut, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi keyakinan itu adalah sesuatu yang memang membuat bersemangat untuk menjalankan suatu keyakinan, membuat orang lebih tergerak dalam melakukan sesuatu. Dalam keyakinan kelas, murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Salah satu kegiatan yang bisa dilakukan agar murid tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan adalah dengan membuat keyakinan kelas. Sudah, sekarang ada keyakinan kelas, ada beberapa peraturan, kemudian nilai keyakinan kelas apa yang terkandung dalam setiap aturan tersebut. Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Di dalam aturan tersebut ada nilai keyakinan apa yang terkandung. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nilai keyakinan apa? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian dan menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, setiap aturan tersebut pasti mempunyai nilai atau keyakinan kelas. Nah, sekarang siapa bisa dari Bapak Ibu untuk menyebutkan nilai keyakinan kelas pada peraturan pertama? Bu Dayu, silakan. Ya, berikan mic-nya. Ya, silakan Bu Dayu. Terima kasih Pak Man. Menurut saya, selalu mengembalikan buku ke tempatnya itu merupakan sebuah tanggung jawab. Oke, terima kasih Bu Dayu. Nomor 1, tanggung jawab. Oke, ke peraturan kedua, Bu Sri dulu, silakan. Yang nomor 2, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas toleransi. Toleransi. Oke, kita keep dulu. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 waktu sebelum pembelajaran dimulai. Bu Yuni. Menurut saya yang ketiga itu adalah disiplin atau kedisiplinan. Oke, disiplin. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan.
Ada? Oke. Ada yang bisa? Atau kita lihat yang berikutnya. Dilarang menggunakan narkoba. Nilai keyakinan kelas apa yang terkandung dalam peraturan tersebut? Dilarang melakukan kekerasan, kenyamanan. Kenyamanan untuk yang nomor 4. Oke, kita keep kenyamanan. Dilarang menggunakan narkoba. Ini berkaitan dengan apa? Oke, kita lanjut. Nanti kita lihat. Bergantian atau menunggu giliran. Konsentrasi belajar narkoba. Untuk narkoba apa konsentrasi belajar? Oke, kita keep. Yang berikutnya Bergantian atau menunggu giliran itu budaya. budaya. Kesabaran. Oke, dari Pak Santi kesabaran. Dan menggunakan masker. Bu Tika. Kesehatan. Oke. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Bu Ranika? Ketertiban. Oke, kita keep semua. Sekarang kita akan lihat. Sudah? Selalu mengembalikan buku ke tempatnya, berarti ada nilai tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Jelas, sudah saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Pertama, ada komitmen. Kemudian juga ada disiplin, menghargai orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, berarti keselamatan, menghargai orang lain atau menghormati. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, bersabar, seperti yang disampaikan Pak Santi. Kemudian ada menghormati orang lain. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan juga ada. Dan yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Bagaimana? Ada keselamatan dan juga ada keamanan. Oke, kita beri aplaus dulu teman yang sudah memberikan jawaban tentang keyakinan kelas tersebut. Di dalam membuat keyakinan kelas sudah pasti ada tahapan-tahapan. Di sini, di dalam tahapan penyusunan keyakinan kelas, siswa memberikan pendapat mengenai hal-hal yang akan dijadikan keyakinannya. Yang kedua, mengubah keyakinan tersebut menggunakan bahasa positif atau kalimat positif. Menentukan nilai kebajikan yang terdapat pada tiap poin. Yang berikutnya, menyepakati yang akan dipilih menjadi keyakinan kelas. Selanjutnya, bagaimana? Disetujui bersama. Kemudian disosialisasikan di kelas maupun di media sosial. Kemudian diupayakan dalam penyusunan keyakinan kelas tidak terlalu banyak. Cukup 5-7 keyakinan saja. Mengapa? Itu tujuannya pertama untuk siswa itu lebih fokus terhadap nilai keyakinan yang sudah disepakati di dalam kelas tersebut. Kemudian ini salah satu contoh pelaksanaan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan. Bisa dilihat videonya. Terima kasih.
Oke, ini lagi loading. Dan kemudian sudah ada sampai kesimpulan dan kesepakatan kelas yang dibuat itu dalam bentuk poster. Kemudian siswa untuk menandatangani sebagai bentuk kesepakatan bersama tentang keyakinan kelas yang telah dibuat. Kemudian yang berikutnya ada segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi ini merupakan suatu tahapan untuk memudahkan para guru atau orang tua dalam melakukan proses penyiapan anaknya untuk melakukan restitusi. Kemudian segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam proses dialog digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Nah, seperti apa bagan segitiga restitusi? Karena di sini yang diutamakan adalah suatu proses dialog. Di dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di dalam menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Pada menstabilkan identitas itu kita membuat siswa itu merasa nyaman bahwa semua tindakan seorang itu pasti ada dasarnya. Dan semua pernah juga melakukan seperti itu. Validasi tindakan yang salah, di sini kita sudah mulai menanyakan setiap tindakan ada alasan-alasan tertentu, apa yang sudah dilakukan. Kemudian pada tahap menanyakan keyakinan sudah pasti dalam tindakannya tersebut keyakinan apa yang telah dia langgar. Setelah mengetahui keyakinan kelas yang dia langgar, pasti sudah ada yang namanya apakah dia bersedia untuk memperbaiki dan apa tindakan atau cara memperbaiki masalah tersebut. Itu dalam menanyakan keyakinan. Dan ini contoh penerapan segitiga restitusi. Ya, kalau semua murid Pak Guru bermusuhan, Pak Guru jadi sedih. Tapi, aku sama Selvi kan teman akrab sekali. Kenapa bisa dimusuhi sama Selvi? Tadi Selvi menghubung kepada saya, dan saya tidak mengizinkannya. Kamu tidak mengizinkan meminjam buku catatan pada Selvi. Pasti ada alasannya. Apa alasannya Dina? Jelas saya tidak mengizinkannya. Karena baru Selvi meminjam buku catatan saya dan dikembalikan dengan Bapak. Saya kesal. Kalau Pak Guru di posisi kamu juga pasti akan kesal. Apalagi catatan itu sangat penting sekali, ya kan? Iya, Pak. Tapi kalau kita lihat ke belakang, tindakan kamu itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sudah sepakati? Iya, Pak. Kalau tidak, keyakinan apa yang cerita sudah langgar? Dari membantu, Pak. Betul. Apakah cerita bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Pak. Kalau bersedia, apa tindakan yang cerita akan lakukan untuk mengatasi masalah ini? Ya, sudah tepat sekali.
sekali tindakan yang kita akan lakukan. Sekarang silakan kembali ke kelas, temui Selvi supaya selesai masalah. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Demikian contoh penerapan segitiga restitusi dalam pelaksanaan kita di kelas. Sudah, namun sebelum kita melakukan kegiatan refleksi, dari Bapak Ibu adakah yang ingin ditanyakan tentang budaya positif atau penerapan budaya positif kita pada hari ini? Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan? Iya Pak Yan, silakan. Kasih mic-nya. Terima kasih Pak Man. Mungkin ada budaya positifnya mungkin ada. Tapi sebelumnya saya minta maaf mungkin agak menyimpang dikit. Karena nanti juga saya ada diseminasi, gitu. Sebenarnya tujuan diseminasi itu apa Pak Man? Itu yang pertama. Yang kedua, sering saya dengar itu ada depresiasi. Kalau mungkin salah saya ngomongnya. Apa namanya? Diferensiasi. Diferensiasi apa ya namanya? Salah saya ngomong. Itu sering saya dengar di diklat online. Kayak ada disiplin artinya belajar kan gitu ya. Nah, kalau yang itu pikiran mana? Kemudian yang selanjutnya tadi saya lihat ada disiplin positif. Tentu ada lawannya disiplin negatif. Saya kira disiplin itu tujuannya ya menertibkan anak. Saya kira semua positif gitu. Kira-kira disiplin yang tidak positif itu yang mana Pak Wan? Terima kasih Pak Wan. Mungkin di luar nih, mohon maaf sebelumnya. Oke, terima kasih Pak Wayan. Terkait dengan disiplin, ya di sana kan ada disiplin itu adalah ada membentuk identitas positif. Disiplin itu terdiri dari dua bagian, konsekuensi dan restitusi. Itu akan memuat yang namanya identitas identitas sukses. Tetapi disiplin itu kita yang mana kita terapkan. Kalau konsekuensi itu masih ada rasa tidak nyaman, ada yang disebut masih ada harus dia lakukan berupa kegiatan-kegiatan. Kalau restitusi itu sudah pada pemecahan masalah yang bisa dia atasi dari dirinya sendiri. Itu terkait dengan disiplin positif. Yang kedua, untuk pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itulah suatu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan memenuhi segala kebutuhannya, di mana kebutuhan antara satu siswa dengan siswa yang lain itu pasti berbeda-beda. Nah, seperti apa pembelajaran berdiferensiasi itu bisa kita nanti laksanakan atau contohnya dalam pembelajaran berikutnya. Mungkin itu Bapak yang dapat yang sampaikan terkait dengan pertanyaan Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Wan. Ya, kemudian dari Bapak Ibu yang lain, bagaimana? Oke, kalau sudah, nah sekarang kita lihat pada refleksi kegiatan. Di dalam refleksi kegiatan ini ada 4 F. Kalau kita Indonesiakan, peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Nah, siapa yang bisa dari Bapak Ibu untuk melakukan refleksi kegiatan kita dalam diseminasi budaya positif di sekolah? Silakan Bapak Ibu. Bisa mewakili, silakan Bu Tika.
Ya, silakan. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Mungkin P yang pertama, peristiwa. Apa peristiwa yang paling penting dalam kegiatan diskusi ini? Menurut saya pribadi, saya mendapat wawasan baru mengenai restitusi. Itu sih, Pak. Itu aja. Terima kasih. Bisa dilanjutkan, Bu? Yang P kedua, perasaan. Saat kegiatan diskusi ini, perasaan saya sangat senang sekali. Yang ketiga, sebelum kegiatan diskusi ini terjadi, saya berpikir bahwa semua yang saya lakukan di kelas bersama anak-anak itu sudah benar. Namun ternyata masih banyak sekali yang harus diperbaiki lagi, gitu Pak ya. Terus yang akan saya lakukan setelah ini, mungkin saya akan lebih menjadi guru yang tipe kontrolnya itu monitoring. Karena saya ada di kelas 1, Pak, kebetulan kelas rendah. Jadi harus lebih banyak lagi memonitoring muridnya. Gitu aja Pak Man, terima kasih. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus dulu. Terima kasih atas refleksi kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas waktu dan partisipasi Bapak Ibu sehingga hari ini kegiatan dari saya yang dalam pelaksanaan pendidikan guru penggerak angkatan 11 dalam modul 1.4 budaya positif tentang penerapan budaya diseminasi penerapan budaya positif di sekolah sudah dapat berjalan dengan baik. Sebagai kegiatan dalam hal ini saya mohon maaf yang sebesarnya apabila dalam penyampaian materi tidak berkenan di hati. Sebagai akhir kata saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat dan mari kita akhiri kegiatan ini dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.